dalam ayat yang telah kita baca tadi sebagai pembuka salah satu khutbah kita di siang hari yang mulia ini. Allah menegaskan, "Fastaqim kama umirta." Maka konsistenlah kamu. Hiduplah kamu tetap pada pendirian. Hiduplah kamu tetap pada pendirian yang lurus, istiqomah. Konsistenlah kamu, kata Allah itu. Karena perintah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kamu untuk menjalani kehidupan ini dengan sikap konsisten, dengan hidup yang berpendirian. Wa man kafara, begitu juga orang-orang yang bertobat bersama dirimu. Tobatnya orang-orang tersebut juga harus punya sikap konsisten, punya pendirian hidup yang berpendirian, bukan hidup yang selalu menggantungkan kepada situasi dan kondisi yang dia jalani dalam kehidupan kita. Itu bukan gambaran orang yang beriman, apalagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dengan segala keterbatasannya, semua orang pasti bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu berarti menjalankan apa yang Allah suruh. Bisa semua orang melakukan dan menjalankan apa yang Allah suruh dengan semua kemampuan yang dia miliki. Misalkan seseorang itu diperintahkan Allah sholat itu harus berdiri. Jika seseorang itu tidak mampu berdiri, maka tentu ada cara lain yang harus dia lakukan dan dia tempuh. Tapi bisa. Maka diperintahkan Allah. Tapi perintah Allah kepada kita di dalam ayat ini konsisten istiqomah tadi, punya pendirian hidup. Itu bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi dalam segala urusan kehidupan yang kita jalani bisa semua. Karena itu semuanya berkaitan dengan kehidupan kita. Komentar maaf begitu juga kata Allah, orang-orang yang bertobat bersama. Wala tatqau, dan janganlah kamu melampaui batas. Jangan kamu melampaui batas, kata Allah. Jangan kamu hidup tidak punya pendirian. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan. Dan Allah itu selalu menilai dan memperhatikan setiap tindakan yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Janganlah kamu menyandarkan hidupmu kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang selalu menganiaya dirinya sendiri dan orang lain. Karena zalim itu sendiri bukan berarti hanya menganiaya orang lain, tapi juga orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri dengan meninggalkan apa yang diperintahkan Allah atas dirinya. Tanpa dia sadari, ada orang-orang yang hidupnya itu selalu menganiaya dirinya sendiri, tapi dia tidak sadar. Yang diketahui oleh orang lain itu kalau dia menganiaya orang lain itu zalim tidak. Zalim itu bisa menyangkut atas diri sendiri dan juga menyangkut atas diri orang lain. Karena itu Allah menegaskan, wala tarkanu, jangan kamu sandarkan, jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman atas diri mereka sendiri. Pertama sakumunah, hal itu bisa menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Walaupun min dunillahi awliya,
Padahal sekali-kali kamu tidak mempunyai satu penolong pun selain Allah. Bila semua makhluk berhadapan dengan Allah, di saat itu tidak ada satu pun yang mau memberikan pertolongan. Semua orang-orang yang dekat dan akrab di dalam kehidupan kita, kalau sudah berada di hadapan Allah, satu pun tidak ada yang bersedia untuk memberikan pertolongan. Kullu ummatin jahilah. Semua umat nanti kalau sudah berada di hadapan Allah berlutut semua. Dalam arti jangankan berdiri, jangankan berjalan, tak sanggup semuanya berdiri, apalagi berjalan ke sana kemari. Kalau sudah berada di hadapan Allah, semuanya berlutut. Gemetaran kalau bahasa kita tak sanggup berdiri. Karena tak sanggup berdiri itu semuanya itu berlutut. Para takut. Allah menegaskan. Dan di dalam surah yang lain juga Allah tegaskan bahwa semua orang-orang yang dia dekat dengan dirinya dalam kehidupan di dunia ini, orang-orang yang akrab, orang-orang yang selalu sayang dan cinta kepada dirinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tapi kalau sudah di hadapan Allah, semuanya menghindar dan melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari di mana seseorang, di mana manusia itu menghindar dan lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari suami istri dan anak-anaknya. Semuanya menghindar dan melarikan diri, artinya tidak mau tahu dan tidak mau kenal dengan orang-orang yang dekat di dalam kehidupannya di dunia ini. Kenapa? Karena mereka semua pada hari itu, di saat itu, di waktu itu, semuanya dalam keadaan mempunyai urusan yang menyibukkan diri. Sibuk semuanya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, bila seseorang itu mempunyai sikap yang konsisten, punya sikap yang istiqomah, berpendirian hidup, maka tentu hal yang seperti itu tidak terjadi pada dirinya. Tetapi bila seseorang itu di dalam menjalani kehidupan tidak punya pendirian hidup, tidak punya ketegasan, tak istiqomah kalau bahasa agama kita, maka Allah menjelaskan di dalam ayat ini pada masa kemunafikan. Hal itu bisa menyebabkan kamu akan disentuh oleh api neraka. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar menjalani kehidupan ini dengan sikap yang istiqomah, dengan sikap yang punya pendirian. Dan jangan selalu menggantungkan hidup, cenderung selalu membela dan memilih orang-orang yang zalim dalam menjalani kehidupan. Karena hal yang seperti itu bisa berakibat buruk bagi siapapun yang melakukannya. Rasulullah di dalam satu hadis menyebutkan, la yakun ahadukum mimma. Kata Rasulullah, yang kalian itu masing-masing bersifat seperti burung. Jangan seperti itu kata Rasulullah. Karena burung itu dia akan selalu menyamarkan dirinya dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Jangan seperti itu hidup kata Rasulullah. Jangan kalian itu masing-masing seperti burung. Ya pun dia berkata, ana ma'anas in ahsanan nasu ahsan. Aku akan menurut sana. Kata Rasulullah, tidak maksudnya aku akan menurut saja sebagaimana orang-orang lain berbuat. Kalau orang-orang berbuat baik,
aku ikut berbuat baik. Wahid asal. Kalau orang-orang berbuat salah, kalau orang-orang berbuat jahat, aku pun berbuat jahat pula. Ikut terlibat di dalam situasi dan kondisi yang dia jalani dalam kehidupan. Orang berbuat baik, ikut berbuat baik. Orang terjerumus dalam perbuatan salah, dia pun juga ikut melakukan kesalahan. Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Walakin waktu itu aku satu mungkin aksana nasu anfusikum. Akan tetapi kata Rasulullah, kalian harus menguatkan pendirian waktu itu. Kuatkan sikap dan pendirian kalian. Dan harus punya sikap yang seperti itu kata Rasulullah. In aksana nasu anfusikum. Kalau orang-orang berbuat baik, kamu pun harus berbuat baik. Kalau orang melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka kamu harus ikut orang tersebut berbuat baik. Wa in asalu anta dari sana. Kalau orang berbuat kesalahan, kalau orang melakukan kejahatan, maka kamu harus menghindarkan diri kamu dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Jangan pula kamu terlibat di dalam kejahatan yang mereka lakukan. Karena apabila kamu terlibat di dalam kejahatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya kamu tidak punya sikap yang baik dalam menjalani kehidupan. Di dalam hadis ini Rasulullah yang seperti itu selalu menyesuaikan diri. Karena orang yang beriman itu bukan sifatnya seperti itu. Sifat orang beriman itu dia adalah orang yang punya pendirian dengan keyakinan yang dimilikinya dalam kehidupan tersebut. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita, seperti yang kita tahu bahwa keyakinan kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki, apabila kita tidak mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, maka tentu kita akan menjadi bulan-bulanan dan bujuk rayu daripada nafsu yang ada di dalam diri.